Ya itu begini. Belum tentu saya tepat ya. Karena saya persiapan firman, itu saya dapat sesuatu pewahyuan. Ya kira-kira, ayo kita belajar sama-sama ya kita. Apalagi? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Oke, angkat tangan dulu ya. Siapa? Tolong mic-nya mana? Sebentar, saudara Bapak ini dulu. Perkenalkan diri dari siapa? Nah, kesempatan ini enak kita ya. Ayo cepetan. Nah, lari sana ya. Dan menggembalakan coba di mana? Ya sambil kenal ya kita ya. Kalau tidak kita tidak kenal. Silakan perkenalkan diri dulu, Bapak. Ya, nama saya Pendeta Trio. Oke. Dari Gresik. GPDI. Iya. Karena orang lumpuh ini sudah merasa putus harapan, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Maka daripada itu Yesus tergerak hatinya ingin menjawab. Oke, silakan Ibu. Depan Sentosa. Depan. Nama saya Pendeta Rita Veronica Sanggala dari GKII. GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Bukan GKJJ ya. Kita sering kenal GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan ya. Buat jamaah pindah-pindah. Oke, silakan Bu. Orang lumpuh itu sudah menantikan kesembuhan selama 38 tahun, dan dia tetap setia menantikan dan berharap untuk dia suatu waktu bisa masuk ke kolam tersebut. Jadi Tuhan melihat kesetiaan orang lumpuh itu untuk menantikan dan masih berharap untuk bisa dia masuk ke kolam untuk sembuh. Oke, ya saya kira hampir sama ya, tapi agak sedikit berbeda. Lebih lengkap gimana? Yang lebih lengkap yang mana ya? Halo, lebih lengkap yang mana? Udah 2 orang aja sudah cukup lah ya. Oke Pak, saya kira itu dulu. Pak Sentosa sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita apa yang disampaikan, bahwasanya di tengah-tengah pengharapan daripada si lumpuh menunggu guncangan air, kita tahu benar orang lumpuh ini tidak dan takkan bisa untuk mencapai ketika kolam diserambi itu ada beberapa goyang bergoncang, dia tidak akan bisa sampai. Betul. Yang sakit kudis sudah lompat dulu kan kira-kira ya. Yang sakit yang ringan-ringan ini lumpuh, menyeret tubuhnya nggak akan sampai. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan, kita belajar dia menanti. Itu berbicara, itu katakan kesetiaan dan punya satu pengharapan melihat di goncangan air. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu bahwa Abraham ketika punya anak usia berapa? 100 tahun. Enggak semuanya. Berapa Pak? 100 tahun. Sarahnya berapa tahun? 91. Search Google. Di search Google. Sarah lahir usia berapa? Salah Pak. 91. Bapak Ibu sekalian, kita tahu penantian sebuah pengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan akan dihargai oleh Tuhan kita. Ada nih? Saudara, sering kita dalam pelayanan kita mengalami pergumulan, kita mengalami persoalan. Entah itu anak-anak kita, entah itu gereja kita diresolusi. Ladang kita berat, penuh semak duri. Tapi satu, hati kita terfokus kepada Dia. Manusia punya waktu, tapi waktu Tuhan yang menentukan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tarik sebuah pelajaran. Mengapa, dasar apa Yesus menuju si lumpuh ini? Sebuah kesetiaan, sebuah pengharapan. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Ada nih saudara? Amin. Saya tidak akan panjang lebar, karena itu berlaku pada kita. Sering dalam perjalanan pelayanan kita tidak sabar. Ada persoalan, kita lebih cenderung berharap kepada kekuatan istri, kekuatan suami, kekuatan sesama teman pelayan kita. Kalau bisa, kekuatan orang lain. Yeremia jelas disampaikan, terkutuklah mereka yang menggunakan kekuatan manusia. Oke, kita belajar. Saya juga mengalami itu.
ketika doa saya seperti tidak terjawab, tidak terkabulkan sekian lama, rasanya hopeless. Istri pun tidak percaya, suami pun tidak percaya. Tetapi ketahuilah, kesetiaannya ditunggu oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, saya baca 2 ayat aja. Saudara ikuti aja. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hanya satu memampukan saudara saya tetap berharap dan tetap berpengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan, yaitu dengan kemampuan urapan dan bantuan pertolongan Roh Kudus. Roma 12 ayat 12. Enak tadi ya, Roma 5:5. Ini 12:12, bukan 1:21 ya, atau 1:21 apa 2:12, bukan ya. Roma 12:12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa itu adalah hati kita fokus kepada sumber pengharapan kita, bukan anybody. Saya percaya pelayanan Bapak Ibu sekalian di ladang Tuhan sulit ya Pak Hadi ya. Saya tahu Pak Hadi, berapa kali Pak Hadi diresolusi ya, diancam, diadili lagi ya. Satu kampung itu diadili, diseret. Ya kita dengar gampang, Pak Hadi waktu alami di Malang Selatan, udah gak mudah. Saya tahu benar, di resolusi antara hidup dan mati. Saudara, di tengah-tengah saya tidak ada pertolongan di siapa, tapi Tuhan kita matanya dengan hatinya yang setia tetap menatap, tetap akan mengulurkan tangan menolong kita. Amin. Oke. Roma 5:4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita butuh tekun. Kita butuh tetap mengerjakan iman kita sampai pengharapan kita itu terwujud, terkabulkan doa permohonan kita. Oke? Ini poin 1. Pertanyaan saya yang ketiga, hanya 3 pertanyaan. Di sana katakan ketika Yesus bertemu dengan si lumpuh, Tuhan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Lalu si lumpuh jawabnya apa? Bukan mau atau tidak kan? Dia jawabnya bahwa ketika air bergoncang tidak ada yang mengangkat saya, menolong saya, membopong saya kira-kira. Nah, saya tanya kepada saudara, adakah si lumpuh mengenal siapa yang sedang berdialog dengan dia? Halo, ayat 13 coba ya, Yohanes 5 ayat 13. Ini membuktikan daripada saudara ragu-ragu. Yohanes 5 ayat 13. Kita lihat ya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Artinya si lumpuh kenal nggak? Tidak. Saya coba bicara sebuah gambaran komparasi. Ketika Yesus keluar dari gerbang Yeriko, dikatakan firman di samping gerbang Yeriko duduklah seorang pengemis namanya Bartimius, anak Timeus, buta. Bukan ngemis saja, tapi buta dia. Ketika dia mendengar Yesus bersama rombongannya lewat ke gerbang Yeriko, maka berserulah dia, Yesus anak Daud, sembuh. Apa? Kasihanilah aku. Dia kenal kan? Kenal. Sama-sama orang yang terpuruk, sama-sama orang yang tidak punya pengharapan dan menantikan belas kasihan dalam hidupnya. Satu menantikan belas kasihan ketika air goncang, bagaimana saya bisa bantu orang turun ke kolam itu, tapi tidak pernah kunjung harapannya terwujud. Yang satu meminta-minta, mengharapkan ada seseorang yang lewat, timbul belas kasihan, memberikan sedekah kepada dia. Ketika Yesus lewat di kejauhan bersama rombongan, dia menceri dan menceri. Sekalipun orang melarang dia, dia semakin keras dan menceri. Apa beda? Dia kenal Yesus, yang satu tidak kenal Yesus. Pertanyaan saya bisa jawab?
sebelah sini. Sebelah sini masih sunyi saja tuh. Yang gamelan, ayo kasih kesempatan. Kanan, kiri. Mengapa dia tidak kenal? Halo, saya tanya Roh Kudus. Saya ditanya Roh Kudus. Saya tidak bisa jawab sama saudara. Why? Roh Kudus jelas tanya. Mengapa dia tidak mengenal orang yang di depan dia? Kenapa Sakius, Bartimius, anak yang tertolak namanya Timius, papanya Timius masih hidup, ya kan? Dia ditolak, ada tertolak, udah miskin lagi, pengemis lagi, dan dia kenal siapa Yesus. Apa dua gambaran ini? Ada yang mau jawab? Silakan, ayo Pak Sentosa. Tunggu dulu, tunggu mic dulu. Nama saya Surono dari Malang Selatan. Pemerhatian. Iya. Jemaatnya berapa Pak? Kalau berkumpul sekitar 60. Puji Tuhan. Malang Selatan di mana tempatnya Pak? Rangkas Kalipane. Waktu kita kumpul di Bu Feba ada ya Pak ya? Ada ya, ada. Oke, waktu kumpul di Malang kita di Karangsoto ada juga ya. Oke, silakan Pak. Bedanya karena Bartimius dan yang lain itu ada orang yang memberitakan sehingga mereka dengar ada Yesus yang lewat. Tetapi di kolam Bethesda itu tidak ada orang yang memberitakan tentang Yesus di sana. Oke, pertanyaan saya, kenapa tidak diberitakan? Karena mungkin yang di sekitarnya juga tidak kenal Yesus. Kenapa tidak kenal? Karena tidak ada yang memberitakan. Kenapa tidak diberitakan Pak? Oh ya, silakan. Berikan tepuk tangan, ya. Kita berikan tepuk tangan pada Bapak. Bingung beranilah jawab. Menurut Bapak, Ibu betul nggak? Halo, menurut Bapak Ibu betul nggak? Betul 50% Pak. Sudah betul itu 50%. Ketika seseorang di luar namanya kolam Bethesda, banyak orang bercerita berlalu-lalang cerita tentang perbuatan yang ajaib, kesaksian, orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Betul? Mereka dengar orang buta dicelikan, timbullah imannya si Bartimius. Orang lumpuh berjalan, timbullah orang yang lumpuh. Nah, masalahnya si lumpuh di kolam Bethesda itu tidak pernah mendengar. Itu sudah betul 50%. Dari 50% kenapa tidak ada yang ini? Karena kolam Bethesda tempat pasien-pasien berada di situ siang dan malam. Orang lumpuh, orang stroke, setengah stroke, 3/4 total stroke mungkin ada di situ. Makan minum semua di situ, buang air di situ, betul? Tampaknya semerbak narwastu. Harumnya luar biasa sehingga orang enggan masuk ke sana. Dan percaya atau tidak percaya tidak tahu. Tapi gambaran saya Yesus masuk bukan berbondong-bondong, semua berhenti di luar. Yesus masuk ke dalam, melangkah, meninggalkan hati-hati, jangan menginjak ranjau-ranjau yang ada. Itu baunya luar biasa. Di surga tidak ada bau demikian. Itu masuk. Masalahnya, ini merupakan sebuah gambaran orang-orang yang terabaikan, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak diakui statusnya. Di tempat ini tidak ada pelayanan. Orang mengabaikan pelayanan demikian. Itu adalah saya katakan pelayanan marginal. Mereka tidak pernah dengar apa namanya Injil. Menggambarkan hari ini betapa banyak orang-orang marginal di mana gereja Tuhan tidak pernah mengambil bagian untuk pelayanan itu. Tidak worth it ya, tidak ada nilainya. Itu nilai pertempuran, energi. Bapak Ibu sekalian, kita tergetok hati pada sore hari ini. Pelayanan kita tidak perlu gegap gempita, bukan tidak boleh, tidak melulu ataupun hanya gegap gempita itu. Pelayanan sejatinya di Matius 25
ayat 31 sampai 46. Ada yang tahu? Yesus katakan pada akhir ketika akan terjadi pesta anak domba, penghakiman terakhir judulnya. Di samping kiri Yesus ada kambing-kambing, sebelah kanan Yesus ada domba-domba. Yesus katakan, hai hamba-hambaku, domba-domba sebelah kanan, engkau hamba yang sabar, engkau akan hari ini masuk berpesta dengan saya. Sebab ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, engkau berikan aku perkembangan. Ketika aku di dalam penjara, engkau membesuk aku. Mereka domba-domba ini berkata, kapan Tuhan engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau seorang diri tanpa topangan, engkau di penjara? Mereka tidak merasa. Yesus katakan, ketika engkau melayani seorang yang terhina, yang tidak bisa membalas kepada engkau, maka engkau sedang melayani Raja di atas segala raja, melayani pribadi Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melayani pelayanan. Demikian kambing-kambing ini yang kelihatannya domba, berbulu domba, tapi mereka itu sifatnya, Tuhan aku gak kenal engkau, hanyalah engkau. Sebab ketika aku lapar, haus dan seterusnya, Yesus katakan, ketika mereka bilang, bukankah aku atas namamu aku mengusir setan? Bukankah atas namamu aku berpuasa? Bukankah aku atas namamu melayani? Yesus bilang, hanyalah aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak pernah melayani mereka, orang yang terhina terabaikan itu. Bapak Ibu sekalian, ini tidak berbicara tentang agama, ini tidak berbicara tentang ras, ini tidak berbicara dengan sosial ekonomi, tapi berbicara seseorang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang dimana orang itu tidak bisa membalas kepada kita kembali. Mungkin itu hanya secangkir air putih yang sejuk. Ketika dia haus benar di lapangan, dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Ulurkan, kasih, dinyatakan. Amin, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian saya kasihi, hanya 2 poin ini saya mau sampaikan. Kita petik maknanya. Kita kembali ke gereja masing-masing. Hari ini pelayanan kita yang sejati ada pelayanan tentang bagaimana menyatakan kasih Kristus. Orang melihat kita itu berbeda karena ada terima kasih, love, the eternal love, sebuah namanya kasih yang kekal, kasih yang sejati itu. Amin, saudara kasih Tuhan. Saya rindu suatu hari kita masing-masing akan menghadap kepada Tuhan kita, kepada Sang Kekasih mempelai kita. Kita dikatakan, hambaku engkau sabas, hambaku engkau setia. Hidup kita berguna, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, akulah roti yang terpecah-pecah. Roti itu cerita tentang cinta kasih, agape, belas kasih Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ada di rumah kemurahan Tuhan, di rumah anugerah Tuhan, tapi kita putus asa, kita berputus pengharapan. Mari kita belajar. Tuhan mencari hamba yang setia, hamba yang tetap berharap. Fokus mata hati kita kepada Dia. Dan setelah kita diberkati, dipulihkan, mari kita menjadi berkat. Bukan bagi pembesar-pembesar, bukan bagi orang-orang yang diakui statusnya, tapi mereka yang terabaikan. Hari ini yayasan kami, kita udah tahu ya Bapak Ibu sekalian, kami melayani anak-anak asongan, anak-anak orang jumbo yang punya cucu yang tidak terurus. Di beberapa dekat sini kita ada ketua Rumpi di sini, 500 anak lebih tiap minggu kita ajari mereka nilai kebenaran kita tanamkan mereka. Tidak pernah kita ada maksud untuk mengubah agama mereka, tapi kita mengubahkan nilai cara berpikir mereka. Anak-anak asongan, anak-anak Satpol PP, anak-anak banyak anak-anak itu orang terabaikan di bawah kolong jembatan. 7 tahun di jalan tahun ke-8. Mereka tadinya
nilainya do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Sekarang mereka bisa di depan barisan. Juara 1, 2, 3, 4, 5. Kita tanamkan nilai-nilai kebenaran secara firman. Hari ini beberapa kelurahan, beberapa kecamatan datang ke yayasan kami. Pak, kami bukakan balai RW kami. Kami bukakan balai lurah kami. Mari Pak, anak-anak kami banyak. Ada ribuan, tapi kami kurang pengajarnya. Bayangin, tempat kami mengajar ada oma-oma. Sampai doktor dari ini loh, Universitas Widya Kusuma. Mengajar anak-anak itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini tuayan sudah menguning. Kita butuh penuai-penuai yang punya hati Bapa di surga. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang Bapa sampaikan